Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya dari kelompok 1, Makul Tafsir Hadis Tafsir dan Hadis Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang berjudul tentang tujuan pendidikan. Dalam makalah ini kita membahas beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tujuan pendidikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terus yang kedua, apa saja macam-macam tujuan pendidikan. Terus ketiga, bagaimana tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis. Terus yang terakhir itu, apa saja fungsi khalifah dan hamba Allah. Dan untuk yang pertama, saya di sini akan membahas tentang tujuan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, sebelum kita lanjut ke topik tadi, bagaimana tujuan pendidikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kita harus tahu apa sih itu arti dari pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun non-formal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Ya, intinya itu merupakan usaha manusia untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Terus selanjutnya itu tujuan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan pendidikan diperlukan agar pendidikan dapat dilaksanakan berdasarkan acuan dan titik dilaksanakan secara sembarangan dan tidak dilaksanakan secara sembarangan. Pelaksanaan pendidikan sangat mempengaruhi hasil dan kualitas pendidikan yang dicapai. Untuk itu sangat perlu disusun perencanaan yang matang. Jadi pelaksanaan pendidikan itu sangat mempengaruhi hasil dan kualitas. Maka dari itu kita sangat perlu untuk disusun secara matang. Masuk macam-macam perencanaan. Ya, untuk macam-macam perencanaan, yang pertama itu perencanaan dari segi waktu. Ya, di sini dibagi menjadi tiga perencanaan. Yang pertama perencanaan jangka panjang 11 sampai 30 tahun. Yang kedua perencanaan jangka menengah yaitu 5 sampai 10 tahun. Dan yang ketiga perencanaan jangka pendek 1 sampai 4 tahun. Ketiga perencanaan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Perencanaan jangka panjang menjadi induk dari kedua tipe yang lain. Perencanaan jangka menengah menjadi sumber dari perencanaan jangka pendek. Dengan kata lain, perencanaan jangka pendek harus dijabarkan dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Terus untuk yang kedua itu perencanaan dari segi ruang lingkup. Nah, yang pertama tadi perencanaan dari segi waktu. Nah, yang kedua perencanaan dari segi ruang lingkup. Nah, di sini ada dibagi menjadi tiga, itu perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa. Terus yang kedua perencanaan meso, mencakup wilayah tertentu, cuma di wilayah tertentu. Yang ketiga perencanaan mikro, hanya mencakup satu lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama berdekatan tempatnya. Nah, jadi perencanaan dari segi ruang lingkup tadi ada perencanaan mikro, meso, dan mikro. Makro, meso, mikro. Terus yang ketiga dari perencanaan dari segi sifat.
Sini ada dua macam. Yang pertama, perencanaan strategi berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pendekatan yang dipakai, kebutuhan, misi, dan tujuan yang dicapai. Yang kedua, perencanaan operasional berkaitan dengan usaha yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan strategi atau tujuan perencanaan tersebut. Nah, jadi di sini yang perencanaan dari segi sifat ada dua, perencanaan strategi ya, seperti pendekatan kebutuhan, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua perencanaan operasional yang berkaitan dengan usaha yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan tersebut. Nah, jadi itu merupakan tujuan pendidikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya mungkin itu dari saya. Nanti untuk rumusan masalah kedua disampaikan teman saya yang lain. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.